Sejumlah kasus penagih utang dibunuh oleh debitur seolah menguatkan fenomena orang yang berhutang justru lebih beringas. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab ditambah dengan lemahnya pengelolaan emosi dan kesadaran akan hak serta kewajiban. Kematian seorang petugas koperasi simpan pinjam yang jenazahnya ditemukan di cor semen oleh pemilik toko pakaian di Palembang, Sumatera Selatan membuka getirnya masalah utang piutang. Ya, kedatangan korban ke toko pakaian Jalan Kiai Haji Dahlan itu untuk menagih utang kepada pemilik toko. Namun korban malah dibunuh dan dikubur di belakang ruko. Pelaku diringkus polisi dalam pelariannya ke Sumatera Barat. Gusar akibat pinjaman 5 juta rupiah membengkak jadi 24 juta rupiah membuat pemilik toko nekat. Saat menghabisi korban, tersangka dibantu 2 karyawannya. Salah satunya telah diringkus terlebih dulu di Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan 1 anak buah tersangka utama akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Sukarami pada 10 Juli 2024. Para tersangka terancam maksimal hukuman mati. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Seorang wanita penagih utang tewas dibunuh dan dibakar oleh nasabahnya sepasang suami istri. Korban yang merupakan ketua koperasi simpan pinjam itu hilang sejak 26 Juni. Polisi kemudian menangkap salah satu pelaku di sebuah kolam renang di Kabupaten Bengkalis, Riau. Keberadaannya terungkap setelah istrinya sudah lebih dulu diringkus. Pasutri itu membunuh korban saat ditagih utang yang mereka tunggak selama 5 bulan sebesar 8 juta rupiah. Untuk menagih utang dari pinjaman. Ya, kemudian karena ada ketersinggungan bahasa yang disampaikan oleh korban, sehingga terjadilah cekcok dan akhirnya terjadi pemukulan. Korban dianiaya menggunakan cangkul. Jasadnya dibakar di belakang halaman rumah di Nagari Guguak 8, Koto Guguak 50 Kota. Atas perbuatannya, Pasutri itu dijerat 15 tahun penjara. Merebaknya fenomena orang yang berutang lebih beringas bahkan sampai menghabisi nyawa pemberi utang atau penagih utang menuai sorotan. Sikap agresif dan ekstrim menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab. Merasa menjadi korban juga bisa menjadi faktor pembenaran bagi orang yang sulit mengelola emosi. Tidak ada penyebab utama yang tunggal, bahwa setiap kasus itu pasti ada berbagai faktor tertentu, dan apalagi ditambah dengan tadi seringkali yang berhutang bisa jadi lebih galak, dan ini adalah potret fenomena di masyarakat saat ini yang bersalah justru lebih kenceng, lebih garang gitu ya. Play victim, bahwa dia yang misalnya mungkin memang punya masalah tersendiri gitu ya. Sikap agresif sehingga melanggar hukum tentu tidak bisa jadi pembenaran. Utang pun tetap harus dibayar. Pihak yang berutang harus rasional mengendalikan emosi meski ditekan oleh penagih utang. Tapi kemudian bagaimana seseorang juga bisa mengendalikan emosi, perilaku, untuk kemudian juga menahan diri, ya, merencanakan yang terbaik, bahwa kalau misalnya memang ingin punya kehidupan yang lebih baik, lalu kemudian ingin punya penghasilan yang lebih baik, tentu harus diiringi dengan kemampuan yang lebih baik. Agar tak terjebak utang, cermatlah dalam mengelola keuangan. Peran pemerintah dalam menindak tegas jasa layanan peminjaman uang tak berwenang juga bisa menjadi pencegahan supaya tak ada lagi korban akibat utang piutang. Tim Liputan melaporkan.